Seringkali, penurunan kesehatan mental tidak datang sebagai badai besar. Ia hadir perlahan, menyusup ke dalam keseharian melalui perubahan kecil yang tampak sepele, tetapi terus berulang. Kita menjadi lebih mudah kesal, lebih lelah dari biasanya, dan lebih menarik diri, lalu tanpa sadar menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. Padahal, yang sebenarnya terjadi bukanlah kelemahan karakter, melainkan sistem saraf yang terlalu lama berada dalam mode bertahan hidup. Salah satu tanda paling awal adalah iritasi yang konstan. Hal-hal kecil terasa seperti pemicu besar. Pesan singkat dari rekan kerja, keterlambatan kecil, atau lupa janji sederhana. Ledakan emosi sering diikuti rasa bersalah yang berulang. Ini bukan karena kita berubah menjadi orang yang buruk, tetapi karena sistem saraf sedang kewalahan dan membaca hampir semua rangsangan sebagai ancaman. Dalam kondisi ini, berhenti sejenak, bahkan hanya 30 detik, mengendurkan rahang, menurunkan bahu, dan mengatur napas pelan, dapat membantu memberi sinyal aman pada tubuh bahwa tidak semua momen adalah darurat. Perubahan pola makan juga kerap muncul. Ada yang terus makan untuk mencari kenyamanan. Ada pula yang kehilangan selera sama sekali. Keduanya adalah bahasa tubuh yang mengatakan aku kewalahan. Saat stres tinggi, tubuh mengalihkan energi dari pencernaan ke respons ancaman. Maka pendekatan terbaik bukanlah menghakimi diri, melainkan menghadirkan struktur lembut. Makan porsi kecil tapi seimbang, dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang? Tenang, energi, atau rasa aman. Ketika kesehatan mental menurun, gerak tubuh sering berhenti, bukan karena malas, tetapi karena motivasi benar-benar runtuh. Ironisnya, semakin lama tubuh tidak bergerak, semakin berat rasa lelah yang muncul. Di sini olahraga tidak perlu berarti disiplin keras. 2 menit peregangan, berjalan sebentar, atau menari 1 lagu sudah cukup untuk mengingatkan tubuh bahwa ia masih hidup dan mampu bergerak. Tujuannya adalah rekoneksi, bukan pencapaian. Tanda berikutnya adalah menarik diri dari orang lain. Awalnya terasa melegakan, sunyi memberi jeda. Namun perlahan, kesendirian berubah menjadi kekosongan. Kita merindukan koneksi, tetapi juga merasa terlalu lelah untuk menjangkaunya. Ini adalah mekanisme perlindungan. Otak memilih yang terasa paling aman. Solusinya bukan memaksa bersosialisasi, melainkan memulai dari koneksi pasif, duduk di kafe, berada di ruang yang sama dengan orang lain, mengirim meme, atau menonton bersama tanpa harus berbicara. Otak hanya perlu diingatkan bahwa kehadiran manusia tidak selalu melelahkan. Lalu ada kelelahan mendalam yang tidak pulih dengan tidur. Ini bukan kelelahan biasa, melainkan tanda depresi. Sistem saraf telah berlari terlalu lama, sehingga bahkan saat beristirahat pun ia tidak benar-benar berhenti. Dalam kondisi ini, yang dibutuhkan bukan produktivitas, tetapi pemulihan. Gerak lembut, cahaya redup menjelang tidur, menunda kopi pagi, dan, yang sering dilupakan, mencari kembali makna kecil dalam hidup. Ketika semua ini berlangsung cukup lama, muncullah rasa putus asa tentang masa depan. Dunia terasa abu-abu. Hal-hal sederhana menjadi beban. Di sini optimisme paksa justru melukai. Yang dibutuhkan adalah bukti kecil bahwa kemungkinan masih ada. Menjadwalkan hal sederhana untuk dinanti, menonton ulang film favorit, memesan buku, berjalan ke taman, memberi otak sinyal bahwa masa depan belum sepenuhnya tertutup. Tanda terakhir, dan paling sunyi, adalah mempercayai pikiran negatif tanpa bertanya. Pikiran seperti, aku tidak cukup, tidak ada yang peduli, atau aku selalu gagal diterima sebagai kebenaran mutlak. Padahal, ini adalah hasil bias kognitif yang menguat saat mental melemah. Jalan keluarnya bukan melawan pikiran dengan kemarahan, melainkan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini 100% benar, apakah ini membantu? Reframing yang realistis, bukan positif palsu, perlahan mengembalikan keseimbangan cara pandang. Intinya, pemulihan kesehatan mental tidak dibangun dari kekuatan kehendak atau perubahan drastis. Ia tumbuh dari tindakan kecil yang konsisten dan penuh belas kasih, bukti nyata bahwa tubuh aman, terhubung, dan masih memiliki kemungkinan. Dari sanalah siklus pelan-pelan bisa dihentikan, dan keseimbangan mulai pulih kembali.